Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Latif Afrianto dari kelas 10 TJKT akan mempresentasikan tentang proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang memang dirancang untuk menyelesaikan tujuan tertentu dalam sebuah organisasi, seperti pelanggan dan pasar. Karakteristiknya seperti memiliki tujuan, memiliki input tertentu, memiliki output, menggunakan sumber daya, memiliki sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam satu urutan, dapat mempengaruhi lebih dari satu unit organisasional, menciptakan suatu nilai untuk konsumen. Definisi di atas menegaskan akan pentingnya aspek bagaimana sebuah produk dikerjakan dalam sebuah organisasi, bertolak belakang dengan fokus yang menekan pada aspek apa yang produk dikeluarkan. Teknologi informasi menyediakan alat dan kemampuan untuk merespon tekanan. Bisnis menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak sumber daya yang lebih modern. Komputer sendiri memiliki beberapa bagian yang berbeda, contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah komponen penting yang digunakan untuk bisa memasukkan segala bentuk data, kemudian disusun menjadi sebuah informasi. Semua itu dapat dilakukan melalui input device dan output device. Hardware pun memiliki beberapa komponen, contohnya CPU, memori, media penyimpanan, dan lain-lain. Yang kedua ada software, adalah program yang mengendalikan operasi dari hardware komputer untuk melakukan proses pengubahan data menjadi informasi. Ada banyak sekali proses bisnis dalam bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk lebih mengembangkan kemampuan baik oleh perusahaan atau perseorangan. Berikut adalah beberapa alasan proses bisnis di bidang teknik komputer jaringan. 1. Mempermudah cara komunikasi. Salah satu contoh alasan bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah mempermudah cara komunikasi. Contohnya adalah email sebagai sarana utama berkomunikasi antara satu orang dengan lainnya. Mudah dan relatif. Jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan faksimiles untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan seseorang untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video. 2. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, kita hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang kita kelola. Selain itu, kita dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor kita. 3. Manajemen data. Zaman dahulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dulu deretan lemari arsip yang diberikan dokumen-dokumen. Misalnya, sebuah perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database. Saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. 4. Sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi itu.
Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan. Manajer dapat melacak penjualan setiap hari, yang memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan atau mengurangi biaya item. 5. Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan I untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management adalah sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan karena data record. Salah satu contohnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan, karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM. Pelanggan pun menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline, segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat kompetitif, di mana ada banyak pesaing. Untuk dapat terus berkembang, diperlukan kreativitas, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Demikianlah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.